Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Kembali lagi saat ini kita di renungan SKS STT Hati. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, langsung saja kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-30. Tetapi saya akan bacakan satu ayat saja dalam bagian ini, yaitu ayat yang ke-26. Ayat 26 mengatakan, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kata Kristen pertama kali muncul yaitu di kota Antiokhia. Antiokhia adalah kota ketiga terbesar, yaitu dari Roma dan Alexandria saat itu. Dan yang kedua, kota Antiokhia adalah kota yang hidup di dalam dosa perzinahan dan dosa penyembahan berhala. Nah, mereka adalah kota yang rusak dan bejat secara moral dan etika. Nah, tetapi di kota inilah pertama kalinya kekristenan itu muncul. Nah, jadi tema kita saat ini adalah spirit kekristenan mula-mula. Bagaimana spirit kekristenan mula-mula ini muncul? Atau ada di dalam kepribadian kita pribadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai pengikut Tuhan. Yang pertama adalah adanya hati misi. Maka jemaat memberitakan Injil di Antiokhia. Ini bisa kita lihat di ayat yang ke-19 sampai ayat 21. Nah, meskipun adanya penganiayaan di Yerusalem saat itu, tetap saja mereka memberitakan Injil. Nah, tetap saja mereka mempunyai keberanian memberitakan Injil. Dan spirit inilah yang perlu ada di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, sebagai orang-orang Kristen. Nah, maka untuk saat ini, kebanyakan orang Kristen, meskipun tidak ada penganiayaan yang terjadi, tetap saja kita tidak memberitakan Injil. Nah, ini sudah jauh berbeda dengan spirit kekristenan mula-mula. Nah, maka untuk itu, marilah kita mengembalikan spirit ini, supaya kita bisa memahami bagaimana kekristenan yang mula-mula ini, yaitu adanya hati misi. Yang kedua adalah adanya persekutuan yang baik dengan Tuhan dan sesama. Ini bisa kita lihat di ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-26. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, jikalau kita melihat di dalam bagian ini, ada nama Barnabas. Jikalau di bagian lain, pasal lain, Barnabas adalah seseorang yang mempunyai kerelaan hati menjual ladang miliknya demi pelayanan. Nah, karena ia mengetahui bahwa semua yang ia miliki adalah karena kasih karunia Allah saja. Nah, maka ia berikan kembali kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, dan di ayat yang ke-24 mengatakan, karena Barnabas adalah orang baik, orang penuh dengan Roh Kudus dan iman. Nah, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Ini menandakan bahwa spirit kekristenan mula-mula ini muncul karena adanya persekutuan yang baik dengan Tuhan. Dan ketika kita bisa melihat di ayat yang ke-25 dan 24, di sini Barnabas meminta bantuan kepada Paulus ya, untuk membantunya pelayanan. Nah, ini adanya relasi juga yang baik antara dirinya dan sesama hamba Tuhan, saat itu Rasul Paulus. Nah, jadi dalam bagian ini kita bisa belajar, yaitu perlu sekali dan penting sekali adanya persekutuan yang baik dengan Tuhan dan sesama. Yaitu inilah yang menandakan spirit kekristenan mula-mula. Dan yang ketiga, di poin yang terakhir adalah hidup di dalam kasih dan pengorbanan. Ini bisa kita lihat di ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Nah, saya coba bacakan ayat 27. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Ayat 28.
seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ayat ini menandakan bahwa bagaimana spirit kekristenan mula-mula itu muncul, adanya kasih dan pengorbanan ketika mereka menghadapi bahaya kelaparan saat itu. Nah, maka di tengah-tengah pandemi saat ini, Bapak Ibu, kita juga bisa belajar bagaimana untuk kita hidup di dalam kasih dan pengorbanan kita kepada sesama kita, meskipun kita juga mengalami pandemi ini. Tetapi biarlah kita juga boleh merasakan dan ada terus di dalam diri kita, yaitu spirit kekristenan ini, yaitu hidup di dalam kasih dan pengorbanan. Nah, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan kita diberkati. Amin.